Keluhan nyeri sendi dialami oleh jutaan orang setiap harinya. Nyeri yang paling sering dikeluhkan mungkin adalah nyeri pada bagian sendi lutut atau bagian punggung. Keluhan ini kebanyakan dialami oleh orang yang lebih tua, baik itu pada laki-laki ataupun pada wanita. Umumnya hampir semua keluhan nyeri sendi disebabkan karena peradangan yang terjadi pada lokasi yang bersangkutan. Dalam bahasa medis, nyeri sendi disebut dengan artralgia dan peradangan pada sendi disebut dengan artritis. Ada banyak penyakit yang bisa menyebabkan seseorang mengalami keluhan ini. Antara lain adalah asam urat, rheumatoid arthritis atau rematik, osteoartritis atau terjadi kelainan pada tulang dan juga sendi kita, dan masih banyak lagi. Kebanyakan keluhan pasti akan dialami secara terus-menerus atau bersifat kronik yang berkepanjangan. Biasanya pasien juga mengatakan obat memang mengurangi gejala, tapi kalau obat habis, gejala kembali muncul. Nah, salah satu solusi untuk mengatasi nyeri ini adalah melalui pola diet dan pola makan kita. Dan itulah yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu tentang makanan terbaik untuk nyeri sendi yang ampuh dan cepat. Tonton terus videonya sampai habis. Makanan pertama yang baik untuk nyeri sendi adalah bawang merah dan bawang putih. Bawang merah dan bawang putih meredakan nyeri dengan mengurangi reaksi peradangan yang terjadi. Bawang merah kaya akan komponen antioksidan flavonoid yang disebut quercetin. Nah, komponen ini akan meredam produksi dari sel-sel peradangan dalam tubuh. Sedangkan bawang putih kaya akan komponen yang disebut alisin, yang bisa mengurangi keluhan pasien rematik. Dan juga pada bawang putih terdapat komponen dialil disulfida yang mencegah produksi sel-sel peradangan atau inflamasi oleh tubuh. Selain itu, bawang ini juga punya vitamin A, vitamin B, vitamin C, zat besi, dan sulfurik asid yang tentu saja juga bisa mengurangi nyeri sendi yang kita rasakan. Makanan kedua terbaik untuk nyeri sendi adalah kaldu tulang. Kalau di Indonesia, mungkin kita sering konsumsi kaldu tulang dari masakan sum-sum tulang. Kaldu tulang ini biasanya dibuat dengan proses merebus tulang hewan selama 8-24 jam. Dan proses ini bisa membuat kolagen serta jaringan dari tulang yang dimasak akan membentuk lapisan kaya protein dalam kaldunya. Ada kandungan yang disebut dengan glukosamin dalam kaldu tulang yang punya efek untuk membantu penyembuhan kerusakan sendi. Selain itu, terdapat juga glisin dan prolin yang merupakan asam amino untuk meredakan gejala peradangan pada sendi. Kemudian ada lagi komponen kolagen yang bisa menguatkan otot dan juga tendon di sekitaran sendi. Sehingga karena kandungan-kandungan inilah, kaldu tulang bisa meredakan dan mencegah gejala yang kita rasakan pada saat terjadinya peradangan sendi. Makanan ketiga yang baik untuk meredakan gejala nyeri sendi adalah sayuran hijau. Sayuran hijau yang dimaksud seperti brokoli, bayam, kubis, dan seledri, yang merupakan sayuran kaya kandungan antioksidan yang bisa membantu memperkuat sistem imun serta memiliki fungsi sebagai antiinflamasi. Kemudian juga terdapat kandungan vitamin A dan karotenoid pada sayuran hijau yang fungsinya juga sama untuk memperkuat sistem imun. Sedangkan vitamin K-nya bagus untuk tulang dan juga tulang rawan pada sendi kita. Serta ada juga vitamin E pada sayuran hijau yang akan mengurangi reaksi peradangan juga. Dan yang terakhir, vitamin C berperan untuk pembentukan kolagen tubuh yang kemudian meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas dari sendi. Cara terbaik mengolahnya adalah dengan direbus, atau pada beberapa sayuran hijau bisa dikonsumsi secara langsung. Kemudian makanan keempat yang akan sangat membantu meredakan gejala nyeri sendi adalah minyak ikan. Buat yang tidak familiar, minyak ikan adalah suplemen yang dibuat dari minyak dan lemak ikan seperti ikan tuna, ikan tongkol, dan ikan sardin. Kandungan utamanya adalah omega 3, lemak tak jenuh, vitamin A, dan vitamin D. Kandungan lemak tak jenuh dalam minyak ikan ini bisa membatasi protein tertentu yang sering menjadi penyebab dari radang sendi atau artritis. Kemudian kandungan omega 3 punya efek untuk mengurangi inflamasi yang terjadi pada sekitar sendi kita. Sedangkan lemak baik pada sendi kita akan berperan untuk memperbarui jaringan-jaringan yang rusak pada sekitaran sendi kita. Kandungan minyak ikan ini bisa dikonsumsi dalam bentuk pil suplemen ataupun secara langsung dari ikannya. Kalau Anda mau mengkonsumsi secara langsung, anjurannya adalah 3-5 kali mengkonsumsi ikan dalam seminggu. Dan sumber ikan terbaik adalah ikan tuna atau ikan tongkol dan ikan sardin.
Lalu makanan kelima yang baik untuk nyeri sendi adalah jahe. Berdasarkan penelitian, dari 261 pasien yang mengalami osteoartritis, setelah 6 minggu konsumsi jahe secara rutin, 63% dari peserta penelitian merasakan kemajuan dari gejala nyeri lutut yang dirasakan. Efek ini bisa terjadi karena ditemukan adanya pemblokiran terhadap substansi yang mendukung peradangan pada tubuh, sehingga jahe bisa mencegah keparahan peradangan yang telah terjadi pada artritis. Konsumsi jahe bisa dilakukan secara langsung, yaitu dengan memotongnya menjadi bagian kecil sebesar sekitar 2,5 cm lalu dikunyah. Tapi tentu tidak semua orang sanggup dengan cara ini. Jadi Anda juga bisa mengkonsumsinya dengan dijadikan teh atau bubuk jahe. Kemudian makanan keenam yang bisa membantu meredakan gejala nyeri sendi adalah walnut atau kacang kenari. Sama seperti minyak ikan, kacang kenari kaya akan omega 3 fatty acid yang sangat penting mengurangi inflamasi atau peradangan pada penderita artritis. Secara spesifik, kacang kenari akan menurunkan level C-reaktif protein, sehingga inflamasi akan berkurang dalam tubuh. Hasil penelitian telah menunjukkan kalau konsumsi walnut secara rutin memberikan efek positif terhadap gejala nyeri sendi pada pasien penderita osteoartritis dan juga rematik. Anjuran konsumsi kacang kenari adalah sebanyak 3-4 kali per harinya. Selain baik untuk nyeri sendi, kacang kenari juga punya efek baik bagi kesehatan jantung karena dapat merelaksasikan pembuluh darah dan mencegah pembentukan klot atau bendungan-bendungan darah sehingga jantung kita bisa lebih sehat dan lancar aliran darahnya. Nah teman-teman, jadi itulah 6 makanan terbaik yang bisa Anda konsumsi bagi yang punya gejala nyeri sendi. Ya mungkin yang paling sering adalah sendi lutut. Kombinasi dari obat-obatan yang dianjurkan oleh dokter melalui konsultasi langsung dengan pola diet yang benar akan sangat membantu dalam penyembuhan penyakit yang kalian rasakan atau Anda rasakan. Segitu aja dulu video kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Kalau masih punya pertanyaan berkaitan dengan konten nyeri sendi, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.